Sejarah lahirnya Pancasila. Indonesia dijajah oleh 6 negara, Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Untuk melawan penjajah, bangsa Indonesia melawan dengan perjuangan bersenjata dan politik. Setelah kolonialisme Belanda berakhir pada 8 Maret 1942, Jepang menduduki Indonesia. Pada 1944, kekalahan Jepang dari pasukan sekutu mulai terlihat. Jepang meminta rakyat Indonesia membantu melawan sekutu. Untuk menggugah simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai bentuk komitmen dari perjanjian itu, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Rapat pertama BPUPKI pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Raciman Widyodiningrat meminta seluruh peserta sidang mempertimbangkan dasar Indonesia Merdeka, yang mengajukan konsep dasar mendirikan negara Indonesia Merdeka, diantaranya Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk mengedepankan konsep dasar Indonesia Merdeka. Ia mengusul konsep dasar negara Indonesia Merdeka yang berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo menyampaikan gagasan tentang penjelasan dasar negara yang isinya sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengajukan usulan mengenai calon dasar negara yang terdiri atas 5 hal, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalis atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut, Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosio-nasionalisme, 2. Sosio-demokrasi, 3. Ketuhanan. Pada hari itu juga BPUPKI menunjuk 9 orang bernama Panitia 9. Panitia itu bertugas untuk memaparkan pendapat yang dikemukakan dalam rapat tersebut, khususnya prinsip Pancasila. 21 hari setelahnya, pada Jumat 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dokumen Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menegaskan Pancasila sebagai asas dasar negara Indonesia Merdeka sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. 1 hari kemudian, umat Kristen dari Indonesia bagian timur menyatakan ketidaksetujuan dengan Republik Indonesia, kecuali beberapa bagian isi Piagam Jakarta dihapus. Faktor Islam yang bermasalah diantaranya kewajiban untuk menegakkan hukum Islam bagi para pengikutnya, dan kata Islam adalah agama negara, dan presiden haruslah seorang muslim. Karena protes tersebut, beberapa perubahan dilakukan. Unsur ketuhanan yang terkandung dalam perintah pertama Pancasila diganti, sehingga perintah pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sejak menerima usulan amandemen tersebut, landasan kedaulatan rakyat Republik Indonesia adalah Pancasila, yang mempunyai 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berkeadilan dan kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh kearifan musyawarah atau representasi, dan kemasyarakatan segenap rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitulah sejarah lahirnya Pancasila, karya agung dan visi kebangsaan Indonesia.